Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, pada malam hari ini kita melanjutkan tazkiyatun nafas dan topik yang akan kita ambil mengenai ubudiyah. Jadi ubudiyah ini salah satu tema yang penting di dalam proses pembersihan jiwa kita, sekaligus penyucian hati kita, tathhirul qulub. Kelak kita mengenal bagaimana aktivasi kehambaan kita ini benar-benar memang secara mekanis maupun secara organis ini benar-benar proporsional. Jadi ada satu ungkapan Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan begini: matlabul arifin as-sidqu fil ubudiyah wa iqamatu hukukir rububiyah. Tujuan pencarian orang-orang arif, orang-orang yang mengenal Allah, itu tujuannya bukan supaya dapat hebat, bisa terbang, dapat karomah, ini dan itu, bukan. Justru tujuan yang dicari adalah bagaimana mereka ini benar dalam menjalankan ubudiyahnya. Satu. Yang kedua, wa iqamati hukukir rububiyah, menegakkan hak-hak ketuhanan. Nah, inilah yang pada malam hari ini barangkali sangat akrab sekali dengan momentum di bulan Isra Mi'raj sekarang ini, bulan Rajab ya. Itu ada satu ayat, satu-satunya ayat yang satu-satunya surat yang dimulai dengan subhana. Itu hanya surat Al-Isra. Apa sebenarnya? Ini mengangkat derajat kehambaan supaya proses ubudiyah ini benar-benar sampai di hadapan Allah. Jangan sampai kita ini bertahun-tahun sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, rupanya nggak sampai di hadapan Allah. Nah, ini bisa saja itu terjadi karena apa? Karena kita tidak memahami apa yang disebut as-sidqu fil ubudiyah. Benar di dalam ubudiyah, baik benar secara syar'i maupun benar secara hakiki, baik benar secara zahir maupun benar secara batin. Ini yang mesti kita bangun, dan ini menjadi bentuk penegasan kita, karena Rasulullah SAW itu bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah wabil islam dina wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Itu semua hadis sudah kita kenal banget. Akan merasakan rasanya iman. Iman ini sudah kita jadikan statement setiap hari, kita bersyahadat berkali-kali, tapi kok nggak pernah merasakan iman ya. Ini rupanya oleh beliau, man radiya billahi rabbah, orang yang ridha Allah sebagai Tuhan. Itu berarti apa? Kita harus tidak rela kalau harta benda kita menjadi Tuhan kita, nafsu kita menjadi Tuhan kita, imajinasi, angan-angan, andaian-andaian kita, gaya hidup kita menjadi Tuhan kita.
Kalau itu masih ada di dalam hati kita, sampai kapanpun rasanya iman tidak akan pernah ada. Jadi kalau kita ini, saya kok belum bisa ya merasakan iman ini. Oh, rupanya banyak Tuhan di sini. Nah ini, makanya ini kita tegaskan bab mengenai apa ini ubudiyah ini, ya, agar apa? Agar kita kokohnya kehambaan ini adalah rasa yakin yang bulan kemarin kita sampaikan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Rupanya buahnya iman yang bisa dirasakan itu awalnya adalah rasa yakin. Yakin itu tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena iman kita itu, barangkali kita keluar dari masjid naik mobil, tiba-tiba sudah simpangan dengan mobil orang atau handphone berbunyi, itu sudah mulai goyah hati kita. Dan tidak goyah itu cuma berapa menit sehari semalam kita. Apalagi ada berita duka, goyah hati kita. Ada berita yang membahagiakan, goyah juga hati kita. Iman kita. Kenapa? Karena yakin memang tidak ada. Nah, di dalam tradisi tazkiyatun nafas, ubudiyah ini salah satu bentuk proses bagaimana wujud bahan baku yang namanya hamba. Yang namanya hamba ini dimasukkan di dalam pabriknya Allah. Ya, pabriknya namanya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pabrik manusia sebenarnya. Untuk apa? Untuk memproduk manusia-manusia yang berhamba kepada Allah. Bukan yang lain. Pabriknya Rasulullah ini, ya, kita ini ya namanya digiling ya di dalam pabrik. Banyak sekali cobaan, berat, kadang-kadang nikmat. Tapi itu dalam rangka supaya kita ini supaya bisa menghadap Allah dengan sempurna. Nah, ini penegasan kembali. Makanya tadi saya sebutkan satu surat satu-satunya yang diawali dengan kata subhana, itu hanya surat Al-Isra. Maha suci zat, subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci zat yang mengisrakan hambanya, bi'abdihi. Makanya hamba lagi. Rasulullah Sayyidina Muhammad yang diisrakan itu bukan kerasulannya, bukan kenabiannya, bukan Muhammadnya, tapi kehambaannya, bi'abdihi. Sehingga inilah yang bisa diikuti nanti oleh umatnya. Kalau yang diisrakan Muhammadnya, umatnya nggak bisa mi'raj. Padahal Rasul menyebutkan as-shalatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Kalau yang diisrakan itu kerasulannya, tentu bukan rasul. Apalagi kenabiannya, kita juga bukan nabi. Tapi Allah menyebutkan dengan tegas bi'abdihi. Nah, inilah kenapa sholatku ini kok nggak bisa mi'raj ini ya. Mi'rajnya Allahu Akbar, mi'rajnya kok ke mall. Ini ya, Allahu Akbar, ini anak belum dijemput, mi'rajnya ke sekolahan. Jadi ini tentu karena ketika kita sholat, kita mencoba untuk punya Tuhan banyak. Bukan Allah, bukan raditu billahi rabba tadi. Jadi ini mi'raj kita ya, ini untuk menguatkan kehambaan kita ya, supaya kita mi'raj kepada Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, kita tahu semua oleh Isra Mi'raj itu salat.
Itu banyak sekali oleh-olehnya, tapi sholat itu yang paling urgent. Karena itu kita ini mestinya ya tidak ada namanya sholat itu malas. Tidak boleh sholat itu dijadikan prioritas nomor sekian gitu. Sholat itu harus disongsong dengan semangat karena kita sedang mi'raj. Dan supaya bisa mi'raj, jangan mencoba-coba kita mi'raj dengan diri kita sendiri. Saya tak mi'raj loh gimana caranya? Ya ini nanti saya caranya dengan saya fase-fasekan sholat saya. Wah nggak bisa ini nanti. Atau saya khusuk-khusukan banget. Wah nggak bisa. Kita tetap mengikuti Isra Mi'rajnya Rasul. Subhanalladzi asroh. Yang mengesrokkan itu Allah, bukan diri kita. Kembali yang dulu di pelajaran dulu saya sampaikan, kalau mau sholat ini 3 hal diingat dulu sebagai kacamata kita. Kita ini punya kacamata untuk melihat objek. Kalau objeknya tulisan atau buku, begitu kacamata kita bersihin, ini kita tazkiyah, ini kita bersihin kacamata. Habis itu kita pakai. Begitu kita pakai, yang dilihat pasti tulisannya, jangan lihat kacamatanya ketika kita pakai. Ya, itu sama dengan begini. Allahu Akbar, kita sudah tazkiyah. Yang diingat bukan Allah yang kita sembah. Yang kita ingat, saya khusyuk belum ya? Saya ini sudah benar belum lah? Ini bagaimana? Ini contoh. Ini mewujudkan aktivasi kehambaan kita supaya benar-benar ketika contoh ini mau sholat saja, ya, maka 3 suku kata, ya, ini perlu dijadikan kacamata dulu. Ini 3 suku kata. 1, minhu. Saya bisa sholat datang ke masjid ini sesungguhnya karena dari Allah, bukan dari diriku. Nah ini diisrokan Allah, yang menyeret kita ini ke sini Allah. Tau'an au karha, terpaksa ataupun dengan kerelaan hati Anda. Ada loh orang ke masjid itu terpaksa, nggak enak nggak ke masjid. Tau'an au karha, di Al-Quran sampai disebut begitu. Sekarang dengan siapa Anda di sini? Oh, saya di sini ya dengan banyak orang dan dengan diri saya sendiri, Pak. Oh, nggak akan ketemu Allah nanti. Sekarang billah, ya bersama Allah, bukan bersama siapa-siapa. Kemana? Ilaihi, menuju Allah. Baru Allah. Wah, ini kacamata yang dipakai, kelihatan tulisannya. Oh, aku menghadapmu Allah. Nah, ya, mau apa? Mau baca Quran, ingat 3 kata tadi. Minhu, bihi, ilaihi. Dah, gampang, ya. Minallah, billah, ilallah, atau minhu, bihi, ilaihi. Dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ubudiyah itu diawali dari ibadah. Kalau ibadah itu namanya anta'budah, kita menyembah Allah. Tapi kalau ubudiyah naik, kita menuju Allah. Kalau sudah menuju Allah, nanti kita dapat yang terakhir namanya abudah. Abudah itu menyaksikan Allah, tapi hati kita yang menyaksikan, bukan mata kepala kita.
Menyaksikannya dengan apa ya? Bi'ainil yakin. Nah, kita kan kenal namanya ainul yakin ya. Jangan keliru, jangan inul yakin, jangan ya. Ainul. Itu benar-benar mata yakin kita, mata hati kita yang memandang, menyaksikan Allah. Ibadah itu biasanya untuk orang yang memang sedang berjuang untuk menyembah Allah. Belajar istiqomah sholatnya, dia selalu melakukan perlawanan ketika malas, karena dia paling takut kalau disebut wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Salah satu sifat orang munafik itu kalau mau menuju sholat males banget. Kenapa malas? Karena dia punya Tuhan yang lain di sini, sehingga nifaknya muncul, terbelah. Nah, itu kenapa orang munafik wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ini namanya ibadah, berjuang terus. Nanti begitu perjuangan mujahadahnya sudah mulai istiqomah, baru ubudiyah. Ini namanya sudah bukan lagi mujahadah, naik menjadi mukabadah. Mukabadah tadi kalau mujahadah ini perjuangannya melawan nafsunya. Sekarang mukabadah perjuangannya adalah mengelola, menata hatinya. Sebab menghadap Allah kalau hatinya nggak tertata, hatinya morat-marit, hatinya pecah-pecah, retak-retak, ini juga nggak bisa menghadap Allah dengan tenang kita. Itu namanya mukabadah. Anda sudah bisa betul sampai Tuhan, Engkau adalah hatiku. Sudah sampai begitu kalau namanya mukabadah. Ya. Pada akhirnya nanti abudah, itu yang disebut musyahadah. Musyahadah ini adalah gerbang, pintu gerbangnya ma'rifah, ma'rifatullah. Nah ini makanya ya semangat betul ketika kita sholat. Karena apa? Kita sedang ada satu forum khusus dengan Allah, namanya sholat. Forum khusus luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, proses penghambaan ini diuji oleh Allah, diuji, dan ujian ini dalam rangka menaikkan derajat kehambaan kita sampai betul seperti Rasulullah menghadap Allah. Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj ujiannya luar biasa, luar biasa. Bayangkan, diuji yang paling sulit itu ketika dimasukkan surga. Itu Rasulullah tercengang. Wah, coba, ini ada mursyidnya namanya malaikat Jibril. Muhammad, tujuan sana. Kalau kita baru dibukakan pintunya saja sudah nggak ingat apa-apa, kita sudah ya, aromanya sudah nggak ingat apa-apa, apalagi dimasukkan. Rasulullah diuji loh, itu dimasukkan ke surga itu diuji. Begitu juga ketika diperlihatkan neraka, nangis beliau. Ya Allah, umatku nanti di sini juga ya Allah. Muhammad, naik. Ada lagi, belum lagi dimasukkan dari satu alam ke alam lain. Kalau alam al-ard, alam semesta di langit pertama ini, di galaksi yang masih ada bintang-bintang ruang dan waktunya ini, barangkali kita masih, iman kita masih, ya aku tetap menuju. Tapi begitu masuk di alam samawat, alam samawat itu waktunya tidak seperti saat ini, ruangnya juga tidak seperti yang pernah kita lihat.
mableng. Waduh, nikmatnya juga luar biasa itu. Tapi Muhammad dengan segala rahasia alam samawat pun diingatkan itu, Muhammad terus. Kita ini juga begitu di dalam proses kehambaan kita untuk mi'rajul mukminin ini, mi'raj ini. Kehambaan kita begitu kita ini contoh nih ibu-ibu ya, ibu-ibu tahajud, zikir, iktikaf. Waduh kok nikmat banget ya iktikaf malam ini nih. Nah, ya kalau kita terpesona dan merasa puas dengan rasa nikmat, berarti kita tadi baru dibukakan oleh Allah, aromanya saja sudah lupa Allah, kita seneng dengan nikmatnya. Bahkan kadang-kadang habis berzikir, habis ini, ya Allah kapan saya terulang lagi seperti itu gitu. Padahal itu adalah proses di perjalanan kita. Kita terus ke depan. Hati kita mengatakan di paling dalam, hei fulan, hei hamba, terus ke depan, terus ke depan. Allah tujuanmu Allah. Bukan itu loh. Bukan indah, nikmat, tentram, asik. Bukan itu. Ini ujian kehambaan kita di dunia ini. Supaya kita bisa liqa Allah, bertemu Allah itu. Sang arif, orang arifun saja, para wali saja. Nah, para wali ini contohnya, waduh, para wali ini hebat, alamnya kayak apa ya itu. Tapi begitu dia dibukakan oleh Allah makom kewaliannya, dan dia asik makom kewalian ini luhur indah, itu bisa diturunkan lagi oleh Allah. Loh, kamu kok lupa aku? Tujuanmu kan aku, bukan fenomena itu tujuanmu. Jadi ini, karena itu proses tazkiyah ini sangat-sangat dinamis ya. Hati kita harus cepat akselerasinya. Ini yang disebut fastabiqul khairat, berakselerasilah kamu menuju Allah. Berarti ayo hebat-hebatan syukur. Nah, balapannya begitu, berpacunya seperti itu, cepet-cepetan tawakal. Nah, kayak gitu, syukur-syukuran yuk. Nah, gitu. Bukan bangga-banggaan. Wah, itu lagi terlempar kita, sedang terlempar itu. Kalau kita lagi terlempar dari Allah, bangga-banggaan kita. Oh, saya lo ahli amal, saya lo ahli ibadah. Oh, itu lagi terlempar dari Allah. Jadi karena itulah masih ada namanya istighfar, masih ada namanya doa. Makanya kita ini oleh Allah diberi satu forum spesial di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai basmalah sampai maliki yaumiddin itu semua tentang Allah. Ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin tentang kita. Tentang kita dan Allah. Di iyyaka na'budu. Lah, awalnya na'budu, kami menyembah, kami hambamu, bukan hambanya siapa-siapa Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mohon ditolong ya Allah. Kalau enggak engkau tolong, aku menjadi hambamu ini bolak-balik masuk ke wilayah kegelapan, dan kegelapan ini terus berlapis-lapis seperti lapisan-lapisan neraka Tuhan. Pasti begitu. Makanya mohon ya Allah hidayah. Awal kita menjadi hamba, rupanya menunjukkan ketakberdayaan kita. Wujud ketakberdayaan itu dipresentasikan oleh Allah melalui doa. Orang berdoa itu adalah orang yang tak berdaya.
pasti memohon dia. Kenapa kita berdoa nggak ada ijabahnya? Karena Anda ketika berdoa nggak pernah berdaya. Perasaannya berdaya banget. Saya masih punya ini loh Tuhan. Amalku banyak banget. Masa sih saya nggak dikasih mohon? Oh ya nggak dikasih bener itu. Tapi coba Anda merasa fakir, merasa hina, merasa lemah, merasa tak berdaya, tak lebih dari debu yang terbang saja. Allahumma lah baru begitu. Nah ini jadi pertama kali Allah mengajari langsung ihdinas siratal mustaqim. Itu doa, tunjukkan Tuhan. Nah ini Bapak sekalian, sampai jam berapa ya? Oke. Nah ibu-ibu, Bapak sekalian, proses untuk beribadah saja, mujahadah saja, kalau kita tidak menjaga dengan 3 hal. Satu namanya at-taubah. Ini awal kita bicara tazkiyah ini taubah. Kemudian at-taqwa wal istiqomah. Kenapa ya takwa dan istiqomah itu kok sulit banget, berat banget. Dan kenapa sampai Allah itu di 3 hal ini Allah memberi label dengan label mahabbah. Orang taubah, innallaha yuhibbut tawwabin. Orang takwa, innallaha ma'al ladzina, innallaha yuhibbul muttaqin. Orang istiqomah, Allah mencintai orang istiqomah. Karena 3 hal ini, taubat, takwa, istiqomah, ini bentuk-bentuk perlawanan pada hawa nafsu kita. Orang istiqomah itu berat, tapi harus dilawan. Kenapa Allah mencintai orang istiqomah? Karena orang ini telah melakukan perang demi aku. Dia melawan dirinya sendiri demi menjadi hambaku. Nah, ubudiyahnya bagaimana? Tadi ibadahnya. Sekarang ubudiyah, ketika orang melakukan penataan hati, itu harus diawali dengan ikhlas, bisidqi dulu. Asidku itu benar, jujur, benar, dan plong banget menghadap Allah. Jangan sampai ada yang mengganjal. Mau menghadap Allah kok ganjel. Jangan ada itu. Berbuat baik ganjel, jangan. Berbuat baik nimbang-nimbang, nah ganjel ini. Enaknya saya kasih dia apa enggak ya? Nah ini timbang-timbang. Saya ukur kayaknya dia sudah sarapan ini pagi. Enggak jadi gitu. Nimbang-nimbang. Ya. Wal ikhlas, ikhlas sudah kita bahas bab ikhlas. Wattu makninah, hati tentrem, diem. Hati diam. Kita belajar diam, mungkin mulut gampang diam, hati belum tentu diam. Ya, ibu-ibu mungkin diam tapi sambil bertutut, katanya. Itu hatinya nggak diam. Hatinya ngomel kemana-mana, bisa begitu. Untung nggak ada rekaman yang bisa ngerekam hati kita, ya. Kalau bisa kayak orang gila juga kita. Belajar hati ini diam, supaya diam bersama Allah. Orang itu besok ketika menghadap Allah, melihat Allah, nggak komentar apa-apa kita, diam. Karena apa? Bengong. Seperti orang bengong. Nah hati kita harus diam. Di hadapan Allah kok mau ngomel apa hati kita? Mau ngeluh apa? Ya, mau ngeresulo apa? Malu kita, malu bener.
Nah, ini tumakninah. Baru hati kita, kalau hati kita bisa diem, tentrem dengan sendirinya, itu buahnya. Tentram itu buahnya. Ya, buahnya hati diem. Bukan acuh loh ya, bukan acuh. Diem. Diem bersama Allah ada. Sepertinya kita bersandar pada Allah. Nah, kemudian untuk menaikkan derajat kehambaan ini supaya abudah yang disebut tadi, menyaksikan tadi. Nah, ini kita perlu ada muraqabah. Muraqabah itu satu bentuk perjuangan supaya mata hatiku tidak kehilangan memandangmu Allah, supaya saya masuk di dalam ayatmu fa ainamat wallu fatamma wajhullah, kemanapun engkau menghadap di sanalah wajah Allah, supaya mata hatiku kemana saja aku nggak ingin kehilangan engkau Allah. Nah, ini itu juga harus jadi cita-cita ibu-ibu ya, harus jadi cita-cita walaupun sekarang belum. Ya Allah, salah satu cita-cita hidupku adalah fa'ainamat wallu fatamma wajhullah. Itu harus ada betul. Jangan ya untung-untungan deh kalau sampai sana. Jangan. Harus jadi cita-cita kita menjadi ahlullah. Ahlullah itu orang yang di sisi Allah terus. Baru nanti nomor 2 kita musyahadah. Asyhadu yang sesungguhnya. Aku menyaksikan yang sesungguhnya ini. Aku menyaksikan yang sesungguhnya. Bersaksi tapi menyaksikan betul. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kapan-kapan nanti akan kita bedah tentang hakikat syahadaten ini. Nah, kemudian baru bil ma'rifah, mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, saghira kullu syai', segala sesuatu kecil banget. Kecil itu maksudnya bukan wujudnya kecil, maksudnya yang lain ini selain Allah nggak berarti. Yang disebut berarti itu ya hanya engkau Allah ya. Makanya ini terus menerus diproduksi. Terus kalau apa itu adonan roti itu terus menerus sampai legit banget ya, legit banget. Jangan kita ini menghadap Allah bernafsu banget. Itu namanya adonan rotinya belum jadi, pengen segera matang. Ya, menghadap Allah penuh nafsu. Berzikir dulu pernah saya ingatkan, jangan ketika berzikir seperti orang ngejan, ngeden, bahasa Jawanya ngeden, ngejan. Ya, nanti ambeien, hatinya yang ambeien. Ya, ini saya menghadap Allah kok tambah bengkak-bengkak ini. Nah, jadi menghadap Allah plong banget, plong. Jadi tadi ya, selain kacamata hati kita pakai minhu bihi ilaihi, maka kita siapkan aku menghadapmu dengan penuh ridho ya Allah. Syukur, terima kasih ya Allah. Berserah diri ya ini aku ya Allah. Jadi ya ini dzaka ta'mal iman baru. Wabil islami dina, dan Islam kita ridho Islam sebagai agama ya, Islam sebagai agama. Tapi barangkali kita masih punya agama-agama lain. Maksudnya bukan apa, agama itu sesuatu yang kita anut, kita yakini nolong kita yakini menyelamatkan kita yakini menjadi kebenaran. Nah, kalau Islam sudah mengikuti jejak Rasul, para sahabat, para ulama warathatul anbiya, para aulia, muqarrabun. Ini
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad sebagai nabi. Ya, kita kan nanti di kuburan juga ditanya man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, siapa imammu? Jangan sampai Anda menjawab Imam Samudra, malaikat imam saya. Nah, ini bisa kacau ini. Al-Qur'anu imami, Quran imamku, kan begitu. Nah, ini kehambaan kita ini terus menerus yang membuat asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, minal masjidil haram, masjid. Kalau Mi'raj yang sekarang nih, kalau Mi'raj zaman Nabi memang dari Masjidil Haram yang di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sekarang Mi'rajul Mukminin ini gimana? Dari masjid yang gelap di hati kita menuju masjid yang terang, Al-Aqsa yang jauh, arasnya Allah, yaitu di hati kita. Barokna haulah, yang diberkahi sekitarnya. Apa berkahnya? Berkahnya hati yang telah menjadi Masjidil Aqsa. Nih, hati kita kalau sudah jadi Masjidil Aqsa, seluruh jiwa kita berkah, pikiran kita berkah, akal kita berkah, nafsu kita terkendali berkah, roh kita berkah, rahasia roh kita berkah. Lalu terjadi aktivasi keberkahannya apa? Manusia ini tumbuh sifat-sifat yang mulia seperti sifat-sifat Rasul. Berkah, barokna haulah. Nih haulah, ini barokna haulah. Linuriyahu min ayatina. Kalau sudah berkah dalam prosesi Mi'raj ini, semuanya ayat Allah. Semuanya ayat Allah. Anda lihat orang jalan di pasar itu Al-Quran. Gitu. Loh Pak, saya lihat tawuran anak-anak itu Al-Quran, bukan Al-Quran itu. Karena ada itu tawuran dalam Al-Quran, ada itu ayatnya. Ya. Lalu kita seperti sebuah kehidupan, rasanya kehidupan yang bergerak ini pena-penanya Allah yang sedang menulis suratan takdir. Oh, ini penanya Allah. Anda pun jadi penanya Allah. Kalau pulpen, pena itu nulis surat, nulis tulisan. Ditanya tulisan, hai tulisan, siapa yang menulis? Oh, yang nulis itu imam masjid Sunda Kelapa tadi. Pulpen gak ada yang berani mengaku. Itu yang nulis pulpen. Gak ada satupun pulpen di dunia yang ngaku gitu, gak ada. Kalau ada, wah ini pasti pulpen aneh. Ya, pulpen kontroversial lah, kira-kira begitu. Begitu juga kalau kita menjadi abdun, hamba Allah yang menggerakkan semuanya, ini adalah sifat af'alnya Allah. Kita mulai jadi masalah dalam proses kehambaan ini ketika kita mulai mengaku-aku. Makanya tadi 3 suku kata tadi jangan sampai diganti. Minhu diganti minni, bihi menjadi bi, ada yaknya. Ilaihi diganti ilayya. Wah, ini mulai kacau kehambaan kita. Ya, minni loh, ini sholat ini dariku Tuhan. Usahaku mulai kecil sampai sekarang loh Tuhan. Engkau enggak ikut campur tangan. Ini full aku Tuhan. Nah, ini masalah ini manusia. Bi bersama diriku sendiri. Metodenya saya sendiri yang mencari dulu. Saya berguru sendiri, caraku sendiri. Ilayya, demi kepentinganku Tuhan. Demi aku sendiri, bukan demi engkau. Nah, ini mulai masalah, ya. Makanya keakuan ini mulai dilunturin, ya. Ini sumber masalah itu ya keakuan tadi. Karena keakuan itu disebutkan sebagai awalul hijab, awal tirai, awal hijab antara kita dengan Allah.
Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau masih ada waktu barangkali ada dialog, silahkan ya. Baiklah para hadirin, para jamaah sekalian, melengkapi pengajian kita pada malam hari ini masih ada beberapa waktu, karena waktu kita sebenarnya 1 jam. Untuk itu bagi para jamaah sekalian yang ingin berdiskusi atau berdialog bersama Ustadz kita, kami persilahkan untuk bapak-bapak mengawali pertanyaannya, atau kita serahkan langsung kepada ibu-ibu. Bagi yang bertanya kami persilahkan. Berkenaan dengan materi malam ini ataupun materi bebas, kami persilakan Bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Yanto, Pak, dari Warung Jati. Saya ingin bertanya di dalam sholat Jum'ah, ada rukun Jum'ah yang ada ayat yang harus menjadi rukun Jum'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Nah, antara iman dan takwa itu kenapa dipisahkan, Pak? Bukankah dalam iman itu diucapkan, diyakini, dan diaplikasikan, dibuktikan dalam tindakan? Apakah itu tidak termasuk takwa, Pak? Yang dianjurkan itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang saya tanyakan, kenapa dipisahkan antara iman dan takwa? Baik. Kemudian ada lagi ayat 21 di Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Artinya itu yang disuruh manusia. Iya. Terus bukan orang beriman, tapi ya ayyuhan nas keseluruhannya. Nah, ketiga di dalam Al-Ahzab ayat 1 itu malah dipersingkat pertanyaan. Ya, wahai Nabi, takwalah kamu kepada Allah. Padahal sudah Nabi tingkatannya. Kenapa Allah masih memperingatkan suruh bertakwa saja? Hanya itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin langsung saja atau baik. Jadi memang sejumlah panggilan, nida namanya. Ya ayyuha. Allah memanggil. Ada ya ayyuhal insanu, ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhalladzina utul kitaba. Ini khitab, objek daripada panggilan ini yang berbeda suku katanya. Ini menunjukkan tahap spiritual yang berbeda. Kalau manusia umumnya ya Yohanes, banyak sekali ya Yohanes. Oh, itu umumnya orang, supaya orang mendekat, supaya nanti kenal iman. Kalau sudah beriman, makanya kalau ya Yohanes u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Kenapa soal penyembahan dihubungkan dengan penciptaan? Karena betapa banyak manusia yang menyembah makhluk ciptaan. Nah, begitu. Tapi beda. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang sudah beriman biasanya ittaqullah. Ittaqu itu artinya menjaga. Jagalah iman ini dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini menjaga iman, itu namanya takwa. Kalau iman saja, berimanlah. Apa ya? Saya sudah percaya kok, yakin. Aktivasi iman ini adalah antara lain dijaga dengan takwa. Banyak lagi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ada ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya. Jadi iman itu memang harus dijaga dengan karakter, antara lain takwa, zikir, kemudian penjagaan, kewaspadaan, syukur, ridho, ikhlas dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir apa tadi ya? Ya ayyuhan nabiyyu. Kenapa nabi saja diperintah bertakwa? Dan panggilannya ya ayyuhan nabi. Ini
Nah, ketakwaan Nabi adalah menjaga. Kalau kita menjaga perintah larangan dari hal yang dijaga, dari hal larangan dari hal yang haram, menjalankan yang diperintah hal-hal yang halal. Tapi kalau Nabi dan Rasul, ketakwaannya adalah menjaga segala hal selain Allah supaya nggak masuk di hatinya. Ya, itu ketakwaan para nabi. Kalau sampai ada makhluk kok masuk di hatinya, astagfirullahaladzim. Nabi begitu. Hatiku hanya untukmu Allah, titik, nggak ada sudah, nggak ada yang lain para nabi dan rasul. Kita sebagai pengikut Nabi harus ke sana juga, walaupun mungkin volumenya tidak sebesar Nabi, ya. Tapi biar hatiku untukmu itu memang harus ada. Ya, ini terutama ya, ini harus makanya dulu ada pembelajaran sehari sekali saja ucapkan I love you Allah. Ya, itu kan dulu pernah saya sampaikan supaya Allah ada di hatiku, betul. Jangan Allah itu seperti bendera, kadang-kadang dikerek, kadang-kadang diturunin, atau seperti kentongan. Nanti kalau udah waktunya sholat kentong, tong, 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 tong gitu. Bukan. Allah harus terus menerus ada di hati kita. Kapan, di mana saja. Fi kulli waqtin wahid. Ya, saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Mari kita akhiri berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha afshalul ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahi wabarakatuh.